إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil fi kitabihil azim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min akhir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sabahat fi kabihil hasr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil qadil azami la tuhsa. Apa ini pada kitab sokong pada ini dan Allah Ta'ala di kitabihil jalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahum min ayatina innahu basirun basir. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga banyaknya, sehingga dengan nikmat yang begitu banyak dan berlimpah, maka pada akhirnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai laki-laki yang berakal dan sudah balik untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan, rangkaian ibadah yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat mengirim salam tidak hanya kita sampaikan pada guru manusia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita sekalian bahwasanya dengan kita rajin baca sholawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang mencatat akan mendapatkan apa hubungan pertolongan yang bisa di sisi Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah masih menggelar kambing, kemudian pembelahan yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan hisab. Kemudian dari dalam kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam bejana tersebut, dibersihkan. Kalau ada yang mengatakan
dosa-dosa dan juga rasul dan kotoran-kotoran yang dikeluarkan itu perjalanan yang salah. Sebab apa? Rasulullah SAW manusia suci, Rasulullah tidak memiliki dosa sama sekali. Jadi dalam hati beliau ditambahkan hikmah, ditambahkan keimanan, ditambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kembali dimasukkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan tanpa adanya operasi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah atau dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa, kalau panjang dalam waktu yang begitu singkat. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra. Isra itu artinya perjalanan bumi. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW disambut oleh para malaikat-malaikat dan juga Rasul, sementara para nabi-nabi yang lainnya semuanya mendengar. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah imamul anbiya wa imamul mursalin. Rasulullah adalah pemimpin para nabi dan Rasulullah adalah pemimpin para rasul. Maka sampai pada akhirnya Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit pertama, langit kedua sampai dengan langit yang ketujuh. Kemudian sampailah Rasulullah SAW di satu tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Satu tempat tidak ada yang tahu siapapun itu di mana tempatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW mendapatkan 3 oleh-oleh yang diberikan. Di dalam kitab Rawaiyul Mukhtar, Al-Habib Syekh bin Ibrahim bin Jabir, beliau mencatat bahwasannya ada 3 oleh-oleh yang dibawa Nabi ketika melaksanakan Isra. Yang pertama, Rasulullah SAW mendapatkan tugas sahabat. Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, waktu tidak istri kita. Kedua, waktu tidak kuat di masalah kita. Yang kedua, Rasulullah mendapatkan wahyu berupa akhir daripada surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Dan maaf sama wahyu itu dan seterusnya. Itu adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW membawa video mengenai bin umat sayyan akan diampuni dosa-dosa dari hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama umat Nabi Muhammad SAW, walau mereka itu melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Ketika seorang hamba atau umat Nabi Muhammad SAW, karena mereka sudah banyak berbuat maksiat kepada Allah sehingga mereka ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka Nabi mereka tidak akan merasa satu saat mereka akan mendapatkan pertolongan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dari oleh-oleh ini yang terpenting adalah pelaksanaan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW dalam sabda yang lain beliau mengatakan, innama mawqitus sholawati al-khamsi ala din, sesungguhnya kedudukan sholat 5 waktu itu terhadap agama kalau itu roksi minal jasad, sebagaimana kedudukan kepala terhadap anggota tubuh. Karena hayat liman la
Maka kata Nabi, bagaimana orang akan hidup kalau mereka tidak punya kepala? Makanya tidak dina imanlah sholat. Begitu juga orang tidak bisa disebut dia beragama Islam kalau dia tidak menyiapkan sholat di rumah. Hadirin jamaah sekalian yang tidak dosa. Ketika kita lihat ada orang yang tidak punya tangan, atau tidak punya kaki, atau tidak punya kehidupan, masih memungkinkan orang bisa hidup. Akan tetapi ketika ada orang yang tidak punya ipal sama sekali, maka sampai saat ini kita belum pernah melihat ada orang yang hidup tanpa ipal. Begitu juga agama Islam. Katakan kata Nabi, orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu, maka orang itu tidak bisa dinamakan dengan orang yang beragama. Hadirin jamaah sekalian yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebatnya para sahabat-sahabat Nabi, mereka di dalam mengerjakan sholat lima waktu. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menjabat menjadi presiden pada waktu itu. Ketika Umar bin Khattab sedang ingin melaksanakan sholat sudah bersiap-siap di depan pengimaman, maka tetapi ketika itu ada penyusup, ada orang kafir berpura-pura ingin sholat di belakang imam. Kemudian Umar bin Khattab ditusuk dan didapat sebanyak 3 kali. Kemudian Umar bin Khattab jatuh pingsan. Kedudukan imam diganti oleh sahabat Abdurrahman bin Auf sampai dengan selesai. Kemudian Umar bin Khattab diangkat, bawa pulang ke rumahnya. Kemudian ketika sadar, sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau belum melaksanakan sholat subuh. Kemudian ketika yang juga Umar bin Khattab bangkit dari tempat tidurnya, melaksanakan sholat subuh. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada bagian dari Islam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak dapat sekalian yang tidak Allah mengatakan, kalau kita sudah menjadi orang yang soleh, jangan kita sendiri yang soleh. Apalagi kita sebagai pemimpin rumah tangga kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan diminta pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda jadi RT, nanti Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Silakan Anda jadi RW, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda menjadi pemimpin rumah tangga, tetapi nanti belum akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Ba'ud ahlaka bis-shalah." Perintahkan keluarga kalian, perintahkan istri-istri kalian, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita rajin melaksanakan ibadah sholat lima waktu, kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu lakum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wassalamu alaikum warahmatullahi Ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah